Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah yang bertema tujuan hidup manusia. Coba kalau kita melihat dunia di luar, begitu indah, mungkin sangat indah, membuat kita tertipu dalam kehidupan dunia yang fana ini. Seringkali terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Saat melihat pemandangan yang indah, kita lupa kepada penciptanya. Saat diberi kenikmatan, malah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Memang kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Mungkin bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Rasulullah pun juga tidak pernah memuji kesenangan. Dalam dunia ini tidak lepas dari kelelahan, keletihan, berbagai macam kesedihan terkadang juga dirasakan ketika seorang terlalu mengejar kehidupan dunia. Ketika seseorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan dunia, juga bisa menimbulkan kegelisahan, ketakutan akan bagaimana ia menjaga apa yang sudah ia dapatkan. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba Allah harus berpikir, apa sih dunia itu? Bagaimana sih dunia? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Tujuan kita diciptakan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah tujuan kita yang sebenarnya, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersikap seimbang terhadap dunia dan akhirat. Jangan karena kita terlalu mengejar dunia hingga lupa kepada akhiratnya. Banyak sekali ya yang seperti itu. Maka sebagai seorang mukmin harus sadar bahwa dunia bukan tempatnya beristirahat, tetapi ia bercocok tanam, karena ia tahu setelah ia hidup di dunia ini akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan dunia ini, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Tentunya kita tidak boleh tentram terhadap dunia. Kita harus menjadikan dunia sebagai wasilah untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi kita kayak harus mempersiapkan apa yang nanti dibutuhkan di akhirat. Seperti itulah, intinya seperti itu. Maka sadarilah, kita pikirkan baik-baik tentang hakikat dunia agar kita tidak tertipu dalam dunia, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dunia sebagai jalan untuk menuju kehidupan akhirat, sebagai kunci gitu loh teman-teman. Bicara tentang memperbaiki diri, siapa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki itu ya diri kita sendiri dulu sebelum orang lain. Tentang tutur kata kita, sifat kita, hati kita yang kadang suka berprasangka. Jadi kita dulu yang harus diperbaiki. Kalau kita melihat orang lain berbuat keliru, ingat, kesalahan kita boleh jadi lebih banyak daripada kekeliruan mereka. Hanya saja Allah nutupin aib-aib kita, pelajaran lagi buat kita dan untuk muhasabah buat kita bahwa Allah Maha baik sama kita. Gitu teman-teman. Tentunya kita tidak boleh tentram terhadap dunia, tapi pernah ngerasa hidupnya berat enggak sih? Kayaknya semua orang juga pernah ngerasa ya mungkin. Bentar, ada kata buat story nih.
dikit teman-teman. Hidupmu berat karena kamu pikul. Siapa kamu sehingga memikul hidup? Hidup itu bukan tugasmu mikul, tugasmu hanya menjalani. Serahkan semua kepada Allah SWT. Gak usah dipikir, jangan kamu bawa ke hati. Tugasmu hanya menjalani saja. Udah selesai gitu aja. Kita harus menjadikan dunia sebagai wasilah untuk menuju kehidupan akhirat nanti kelak. Takdir, kita bahas takdir nih teman-teman. Kita juga punya takdir loh. Kenapa Allah merahasiakan takdir? Ada yang tahu nggak? Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Kata para ulama, beliau menjawab dengan 3 hal, yaitu Allah merahasiakan masa depan agar kita terus berbuat amal soleh sampai kita diwafatkan. Paham nggak? Yang kedua, Allah merahasiakan masa depan agar kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, tidak akan pernah melepaskan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, Allah merahasiakan masa depan agar kita bersungguh-sungguh dalam merencanakan segala kebaikan yang nanti kita sungguh-sungguh juga dalam mengamalkannya. Sama seperti poin pertama, tapi bedanya kita merancang yang terbaik dengan versi kita sendiri. Untuk kemudian kita tawakal Allah. Allah nanti yang menuntunkan versi terbaik menurut Allah sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa Allah merahasiakan masa depan? Allah merahasiakan masa depanmu agar justru engkau maksimal dalam hidupmu, agar justru engkau berbaik sangka kepada Allah, dan agar justru engkau selalu mengupayakan rencana terbaikmu yang engkau hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti Allah bisa giat, yang bisa gaib kasih petunjuk lah, lebih baik daripada semua yang pernah kita harapkan. Maka sadarilah, kita pikirkan baik-baik tentang hakikat dunia agar kita tidak tertipu dalam dunia, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan dunia sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Semoga kita senantiasa golongan orang-orang yang beriman dan tidak terpedaya oleh dunia, yang amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.